Mau lihat buzzer RP ya banyak ya. Buzzer nasab aja udah banyak sekarang ya. Buzzer emang banyak. Buzzer itu ya kalau gua ngeliatnya kesian ya manusia yang lebih hina gitu. Kalau menurut gue sih buzzer lebih hina dari anjing. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kaos gue keren ya. Imunitas itu dari ilahi, bukan karena vaksinasi. Ya, langsung cek deskripsi video. Di situ ada link untuk Tokopedia Babe Aldo Shop ya. Di situ banyak merchandise Babe Aldo Shop. Langsung dicek guys. Oke guys, nah ini minal aidin wal faizin wal makbulin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita sehat walafiat dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan yang haji jadi haji mabrur. Pulang selamat, di sana selamat, pulang selamat, keluarga yang ditinggal juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah di hari yang bahagia ini guys, ternyata iya gue juga mohon maaf ya lah batin ya. Di hari yang bahagia ini ada berita yang bikin panas ngakak gue. Apa itu? Denny Indrayana sebut para buzzer Jokowi kini sedang murka. Sebab uang pembayaran belum juga cair. Makanya gue tuh apa ya, nggak suka tuh, jangan dibilang buzzer itu kayak anjing gitu. Beda guys, beda, jangan. Ya, kalau anjing itu dia setia sama tuannya gitu. Dia udah pernah diawat sama tuannya. Kalaupun nggak dikasih makan, anjing itu nggak akan apa ya, menyerang tuannya, kecuali anjing itu jadi anjing gila gitu ya, rabies. Nah, tapi nggak pernah, hampir nggak ada tuh ya anjing makan tuannya, itu nggak ada. Makanya jangan ngehina anjing gitu kalau nyamain buzzer sama anjing. Jangan sayang. Kalau buzzer ini kalau nggak dapat duit lu bisa lu yang diserang, dibongkar habis tuh. Kita jadi serang. Ini Denny Indrayana pasti diserang. Ini kita baca dulu beritanya ya. Warta Kota, Tribun News. Untuk kesekian kalinya pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana kembali melakukan serangan ke kubu pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan pernyataannya di saat merayakan Lebaran Haji di Australia. Kali ini Denny Indrayana menyindir para pegiat media sosial, pendukung pemerintah atau Presiden Jokowi atau buzzer Jokowi yang disebutnya buzzer RP. Saat ini sedang marah dibakar angkara murka. Waduh. Sebab kata Denny Indrayana, para buzzer Jokowi tersebut atau buzzer RP itu sampai kini belum juga menerima bayaran dari pemerintah atau dana yang dijanjikan kepada mereka belum juga turun sampai saat ini. Nah, tuh. Hati-hati guys, buzzer lapar murka. Hati-hati. Ya habis gini channel gue nih. Wah, diserang buzzer RP nih. Tapi bodo amatan lah. Hari ini diundang open house Lebaran di rumah Pak Ali, Deer Park, Melbourne.
bakar sate dan lamb chop. Maknyus sebenarnya pengen bakar yang lain juga, tapi hati para buzzer RP kelihatannya sudah hangus dibakar angkara. Sedang dana belum turun juga. Buktinya lihat komentar di bawah. Hehehe. Ujar Denny di akun Twitternya Denny Indrayana Rabu 28 Juni 2023. Aduh. Denny juga menyelipkan video dirinya sedang membakar sate ya. Sate apa ini Pak Ali? Kambing. Ini lebaran Idul Adha, jadi kita harus bakar kambing. Ujar Denny di video sambil bercengkrama dengan beberapa orang. Ya. Ya Pak Denny, ya. Selamat Hari Raya Idul Adha sambil menikmati sate, sambil bersilaturahim kata Denny. Sontak cuitan Denny Indrayana yang menyindir para buzzer di saat merayakan Lebaran Haji dikomentari beragam oleh netizen. Nah ini asik ini. Ya. Sebagian ada yang mengecamnya, sebagian juga ada yang mendukungnya. Ya kan langsung ya kan buzzer. Kalau kita kan bukan buzzer, bukan pendukung, jadi santuy aja ya kan. Kita di tengah-tengah. Makna Hari Raya Idul Adha itu ikhlas Pak, bukan kompor. Ujar Denny Indrayana. Ada yang kepanasan. Penebar fitnah mulai lagi bikin hoax. Siapa yang menebar fitnah? Dia sendiri yang menjadi kayu bakarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Profesor kok dungu, kamplu kok profesor, tambah Nopsiabadi ya. Komentar-komentar netizen ini asik emang. Sudah gendut, bulat kayak gentong, masih aja makan daging bakar, ntar juga mati kena serangan jantung, dasar pengecut. Balik lu ke Indonesia, jangan berlindung ke teak orang barat, tambah ini. Lah yang komentar begitu kayak jagoan gitu. Berapa banyak buzzer juga lebih parah udah di Indonesia bersembunyi di akun fake. Teh kucing lalu. So iya, main fisik lagi, nggak asik main fisik. Main fisik, buzzer murka main fisik, sayang pengecut. Anda makin hari makin nggak mutu penyebar hoax. Semoga polisi cepat menangkap Anda. Tuh, kecam akun @jfgltm. Ngomong-ngomong ini rata-rata akun-akun yang nggak jelas juga. Biarkan mereka yang terbakar karena niat jahatnya sudah terbongkar. Mending rapatkan soft untuk 2024 kata Hari Suwarso 2. Nah, ya jadi wajar guys ya. Buzzer RP ini emang serangannya guys. Buzzer RP kepanasan melihat Anda enjoy di Australia Prof. Semoga Profesor senantiasa dalam rahman dan rahimnya. Amin. Allahumma amin kata Anton ya. Amin. Hore si Dongo muncul lagi. Nah hore buzzernya kepanasan lagi. Gue gak tahu kenapa ya. Seneng aja ngeliat buzzer itu kepanasan gitu. Lu tahu orang pinter kalau marah itu goblok. Apalagi orang goblok kalau marah. Makin goblok. Sampai lu tahu kan ada video gue yang parodi itu. Video parodi gue itu mereka saking bencinya nggak ngerti kalau itu parodi. Udah memang goblok sih. Terus panas tambah goblok sih ya. Sian loser, hidayah deh buat kita. Bapak ini sebenarnya dalam rangka apa sih di Aussie? Kalau benar caleg bukannya harus turun menyapa calon konstituen di dapil Indonesia yang sudah ditentukan biar ada peluang terpilih. Masa malah ke negara bule yang nggak punya hak pilih sih? Kata, lah yang caleg siapa, yang ngurusin siapa gitu. Kan dia yang caleg, kenapa lu yang bingung? Tim sukses juga bukan. Makanya jadi buzzer ya Allah. Ya sehina itu gitu loh buzzer itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mudah-mudahan jauhkan kita dari buzzer. Bukannya hati lo yang udah kebakar Den, kata Budiman Anwar. Nah tuh, kebakar gak Prof? Satu lagi dari Prof Denny Indrayana yang sangat menggetarkan jiwa para buzzer RP terbakar. Ternyata mudah sekali para buzzer RP ini terpancing amarahnya. Ya, karena ya mainnya sekitar comberan atau septic tank aja. Bon, karena hati mereka sangat keruh, akal sehatnya terbelenggu. Jawab Gareng. Nah, gampang banget buzzer RP itu panas. Semoga di kemudian hari tidak diberi kekuasaan pribadi tak bermutu. Panas. Mukanya Denny makin lama makin mirip Kang Ngurus setelah lama di Aussie. Nah tuh lihat buzzer RP main fisik, otaknya ya. Buzzer RP lapar murka main fisik, goblok. Denny sebut Jokowi masalah kita. Sebelum ini Denny Indrayana membuat cuitan yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi layak dimaksudkan dengan alasannya di akun Twitternya @Denny Indrayana Minggu 25 Juni 2023.
Jokowi adalah masalah kita, wajib diberhentikan. Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan. Cuit Denny Indrayana. Menurut Denny Indrayana, logika berpikirnya sederhana atau simple logic. Kita harus berpikir lebih sehat, lebih waras, karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaisang tidak membangun dinasti karena beda kartu keluarga dengan Jokowi. Atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep, ujar Denny Indrayana. Bener sih. Ya itu logika nyungsep banget. Asal beda kakak udah bukan keluarga. Asal beda kakak lu bukan keluarga lagi. Itu minta maaf, itu goblok. Maaf banget gue ngomong. Iya, beda kakak bukan keluarga. Iya. Itu goblok. Berikut 3 logika sederhana menurut Denny yang merupakan pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan. Pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubaidillah Badrun pada 10 Januari 2022. Sudah lebih dari setahun yang lalu tanpa ada progres, ujarnya. Nah itu, ya itu belum ada progres juga tuh KPK tuh. KPK udah dilaporin tapi masih yaitu laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar rupiah, modal besar demikian tidak mungkin diberikan kalau Gibran dan Kaisang bukan anak Presiden Jokowi, katanya. Saya berpendapat inilah modus trading in influence, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai presiden, ujarnya. Logika sederhananya, kata Denny, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal. Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum kepada seorang anggota kabinet. Pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden, kata Denny. Sampai saat ini tambahnya, sang elit tetap aman karena berada dalam barisan koalisi Jokowi. Wah, itu koruptor dilindungi ya. Aduh. Itu jelas melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice, tambah Denny. Ketiga, kata Denny, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik pengkhianatan terhadap negara. Muldoko Gate, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko, adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau by omission oleh Presiden Jokowi menunjukkan beliau terlibat mencopet Demokrat, katanya. Logika sederhana menurut Denny, Muldoko Gate bukanlah hak politik Muldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan. Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai melanggar HAM, melanggar konstitusi dan secara undang-undang pemilu menurut Denny adalah pengkhianatan terhadap negara. Dengan 3 delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau. Salam logika akal sehat, kata Denny. Ya benar juga. Benar. Alasannya itu masuk di akal. Yang punya akal. Kalau nggak punya akal ya nggak masuk. Mau masuk di mana? Buzzer punya akal. Enggak lah. Buzzer. Gimana sih Buzzer? Alasannya, kata Denny Indrayana, Jokowi diduga melakukan 3 pelanggaran konstitusi dan layak dimakzulkan atau dipecat oleh DPR. Hal itu dikatakan Denny Indrayana melalui akun Twitternya @denny_indrayana dengan melampirkan foto surat. Berikut adalah surat terbuka saya kepada pimpinan DPR untuk memulai proses impeachment kepada Presiden Jokowi. Saya sampaikan 3 dugaan pelanggaran konstitusi, cuit Denny. Ya itu panjang itu guys ya, udah pernah dibaca. Jadi alhamdulillah guys, sudah gitu aja. Politik. Ya jadi mau lihat buzzer RP ya banyak ya. Buzzer nasab aja udah banyak sekarang ya. Buzzer emang banyak. Buzzer itu ya kalau gue ngeliatnya kesian ya, manusia yang lebih hina gitu. Kalau menurut gue sih buzzer lebih hina dari anjing. Ya anjing itu masih setia sama tuannya. Buzzer ini lu kalau nggak ada duitnya begini, bisa bahaya lu. Iya udah kayak rabies. Buzzer rabies. Ada kesian buzzer ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan ya, insya Allah semua buzzer dapat hidayah, kita juga dapat hidayah, mudah-mudahan Allah selamatin kita dari sifat-sifat buzzer ya. Kalau nggak ada uangnya bisa murka, aduh bahaya. Idul Adha guys, udah gitu aja ya. Gue pamitan dulu, minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten-konten gue yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian banget buzzer ya Allah, belum dibayar, aduh bahaya tapi ini guys.
Bahaya buzzer rabies. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.